Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangido Nugroho Saputra Rahab dari Prodi Teknik Informatika Undri. Di video ini, saya akan menjelaskan mereview use case transaksi OVO yang saya buat sebelumnya. Tidak dibuat secara langsung, tapi saya ada mengambil dari Google, lalu saya rombak lagi agar lebih lengkap isinya gitu. Baik, ini merupakan mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak ya. Lanjut, di sini ada use case, di mana ada aktor, ada use case-nya sendiri, dan ada relasi-relasinya gitu. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu include. Nah, di sini include itu ditandakan dengan relasi yang titik-titik seperti ini, putus-putus. Apa maksudnya? Apa itu include? Include itu adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Nah, seperti contoh, ketika mau top up, maka dia harus melakukan login terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak bisa melakukan top up. Nah, ketika login, maka harus melakukan register terlebih dahulu. Ini kan ada include nih. Jika tidak register, maka ya tentu saja tidak memiliki akun dan tidak bisa login. Nah, jika register, harus include dulu ke validasi. Jadi ketika lagi register memasukkan data, memvalidasi dulu apakah datanya sudah benar atau apakah datanya itu sudah ada dan lain sebagainya. Nah, maka berujung pada validasi. Seperti itu. Jadi include itu penggunaannya untuk include itu penggunaannya itu adalah sebuah relasi use case yang apabila use case yang dituju itu tidak ada, maka use case yang dimaksud tidak dapat menjalankan fungsinya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada relasi yang garis seperti ini. Nah, itu adalah relasi yang bisa dilakukan oleh aktor gitu. Tergantung penggarisannya sendiri. Nah, pada kali ini setelah melakukan top up, maka dia akan mengisi ke saldonya sendiri gitu. Saldo akan bertambah seperti itu. Lalu ketika transfer, nah, ada sebuah relasi use case lagi yang bernama extend. Sama seperti include, ditandain dengan garis putus-putus. Nah, apa sih extend itu? Nah, extend ini merupakan relasi use case tambahan yang apabila use case tambahan tersebut tidak ada, maka dia dapat menjalankan fungsinya sendiri. Berbeda dengan include, di mana include harus sama-sama jalan, harus jalan duluan si yang dituju. Dengan extend, ketika transfer tidak melakukan tidak mentransfer sama OVO ataupun tidak mentransfer sama secara via rekening bank, maka dia dapat menjalankan fungsinya yaitu transfer. Tapi dia hanya berhenti sampai transfer saja pada use case kali ini seperti itu. Jadi perbedaannya tuh nampak banget dari include dengan extend, di mana include itu harus jalan dan fungsi ini akan bisa berjalan ketika dipadukan, dan ketika kalau extend itu dia dapat berdiri sendiri, istilahnya seperti itu ya. Jadi fungsinya dapat berfungsi, use case yang dimaksud dapat berfungsi sebagaimana fungsinya, seperti itu. Jadi di sini ada aktor penerima, ya kan? Nah, itu aktor penerima ini adalah sebagai kayak penerimanya gitu, sebagai tambahan, ya kan? Lalu kenapa aktor ini di luar? Nah, yang di dalam kotak ini itu adalah sebuah sistem. Nah, jadi aktor ini untuk merujuk sebagai seseorang yang berinteraksi langsung dengan sistem itu. Jadi yang di sistem itu yang mana? Sistem itu yang di dalam kotak ini. Itu. Lalu ada aktor lagi yang berinteraksi juga dengan sistem. Namun di sini si aktor yang utama adalah di sini ini. Ini hanyalah aktor penerima, seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah use case dari transaksi OVO. Selanjutnya adalah activity diagram transaksi OVO. Nah, ini adalah sebuah implementasi dari use case sebelumnya, yang dimana use case ini adalah sebuah kayak diagram alir gitu yang singkat gitu. Dimana kalau activity diagram yang ini itu lebih luas lagi. Jadi lebih banyak komponen-komponennya gitu. Nah, pertama ada di sini ada sebuah start ya. Ini melambangkan start, di mana itu titik hitam dan langsung dipadukan dengan garis merah. Nah, ini merupakan start dari aktivitas ini gitu. Lalu ada yang berbentuk berbentuk berlian, diamond. Apa ini? Ya, ini belah ketupat ya.
pada berbentuk belah ketupat ini merupakan seperti if else, sebuah percabangan. Nah, pertama, aktor itu jika memiliki akun OVO, maka dia bisa langsung login. Nah, ketika jika tidak memiliki akun OVO, maka dia akan register terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu lanjut kita ke ketika kondisinya memiliki akun OVO, maka dia bisa login, lalu validasi ketika sudah memasukkan mungkin nomor telepon dan PIN dan lain sebagainya, validasi. Apabila invalid, maka dia menemukan percabangan lagi. Ketika invalid, maka dia akan menampilkan login gagal, ya entah itu password salah ataupun ID salah dan lain sebagainya gitu. Lalu ketika valid, maka dia akan ditemukan dengan 3 percabangan, sebuah switch case ya kalau dalam dunia codingnya. Itu adalah percabangan yang lebih besar, banyak sekali case-nya. Jadi ini ada 3 case, yaitu ada top up, transfer, dan payment. Nah, ini dibagi nih ya. Di register login itu ada di bagian kolom aktor, karena ini dilakukan oleh aktor langsung. Ketika validasi itu dilakukan oleh sistem OVO-nya sendiri, yaitu app-nya, aplikasinya sendiri gitu ya. Lalu di sini akan menampilkan sebuah pilihannya, ada top up, transfer, dan payment gitu. Nah, ketika dipilih sebuah top up, maka maka OVO akan meminta sebuah inputan dari aktor. Maka di sini masuklah ke bagian sebuah case di mana aktor menginput jumlah top up-nya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dimasukkan, maka ya akan berhasil gitu. Lalu exit keluar aplikasi jika aktor keluar dari aplikasi ya. Nah, ini ada case lagi yang namanya terkait transfer. Nah, di transfer ini pun seperti yang sebelumnya, itu ada lagi pemilihan sesama mau dikirim transfer sesama OVO atau rekening bank gitu. Nah, di sini adalah pula pilihan sesama pengguna, ya kan, pengguna OVO atau rekening bank. Nah, ketika masuk dipilihlah sesama pengguna OVO, dia akan si aktor akan mengirim sesama pengguna OVO misalnya. Lalu maka akan diminta input nomor telepon penerima, ya kan? Setelah diminta input nomor telepon penerima dan setelah dimasukkan akan diminta lagi input jumlah uang yang dikirim. Jadi ditanya dulu uang yang dikirim, ya kan, menginput. Nah, ini karena saya tidak menggunakan OVO, jadi saya juga tidak tahu ya. Tapi di antara ini mungkin ada yang terbalik, tapi tidak tahu ya. Ya sekira seperti ini kan. Setelah menginput nomor, maka akan menginput jumlah uang yang dikirim. Nah, ketika sudah menginput jumlah uang dikirim, maka sistem akan mengecek saldo dari si aktor tadi, si pengguna tadi. Nah, jika saldo tidak cukup, maka akan ada sebuah message tampilkan saldo tidak cukup. Nah, jadi ketika saldo cukup, maka uang akan dikirimkan ke aktor penerima yang tadi itu ya. Nah, setelah itu transaksi sukses dan exit aplikasi. Nah, ini merupakan lambang exit di mana hampir sama dengan start, cuman di sini ada space di antara garis merah dengan hitamnya ya. Bisa dilihat langsung di sini. Nah, ini ya. Nah, lalu jika tadi ditransfer tadi aktor memilih transfer cara rekening bank, maka akan diminta input nomor rekening penerima. Lalu diminta lagi input jumlah uang yang dikirim, lalu cek saldo, lalu masuk lagi ke percabangan. Saldo tidak cukup, maka akan menampilkan saldo tidak cukup. Jika saldo cukup, maka uang diterima, transaksi sukses, dan exit aplikasi. Begitu pula dengan ada lagi percabangan payment atau pembayaran ya. Nah, di situ pun sama seperti yang use case tadi. Dia ada 2 percabangan lagi. Ada yang tipenya tagihan, ada yang tipe pemesanan. Maksudnya pemesanannya gimana? Misalnya dia seorang Gojeknya ya, seorang ojeknya ya. Jadi atau ojeknya atau seorang OVO Food Grab Foodnya ya gitu. Jadi itu akan kan pemesanan makanan atau pemesanan ojek. Nah, itu akan dibayar secara pemesanan dan tagihan. Mungkin itu tagihan ada entah bayar listrik, dan kan ada banyak tuh ya kok di OVO ya, ada bayar listrik dan lain sebagainya, pembayaran tagihan lainnya gitu. Nah, di sini ketika memilih sebuah tagihan, maka dari aktor si penerima ini akan mengirimkan jumlah tagihannya. Maka si OVO atau sistem aplikasinya akan menerima
jumlah tagihan dari si aktor ini gitu. Jumlah tagihan untuk si aktor ini gitu. Maka akan masuk ke jumlah tagihan, lalu kan mau membayar nih, pasti kan si aktor akan membayar nih kan, mau memilih tagihan. Terus ada jumlah tagihannya, terus akan dicek saldo, apakah saldo ini cukup untuk membayar tagihan tadi gitu. Jika tidak cukup, maka tampilkan saldo tidak cukup, lalu jika cukup, maka saldo cukup. Saldo cukup, maka uang akan diterima oleh si penerima atau aktor keduanya gitu. Lalu masuk ke transaksi sukses, akan menampilkan transaksi sukses ya, karena kan di sini ya. Lalu akan exit aplikasi dan boom, dan end, berakhir ya kan. Nah seperti itulah activity diagram transaksi OVO ya, yang di sini dari saya Pangindu Nugroho Saputra Harhab. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.